Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Anggun Ristiani dengan NIM 2403110 dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus yang saya dapat, yaitu pasien dengan gangguan pendengaran. Kasusnya yaitu seorang pasien bernama Ibu Ningsih berusia 54 tahun menderita diabetes mellitus tipe 2 dan juga mengalami gangguan pendengaran. Hal ini membuat Ibu Ningsih kesulitan memahami arahan petugas saat posbindu. Pasien juga sering salah mengartikan anjuran diet dan penggunaan obat. Ia memiliki kebiasaan meminum minuman manis sedari muda. Perawat komunitas menyadari hal tersebut sehingga mengganti media edukasi dengan pendekatan tertulis, seperti brosur dan juga penjelasan tertulis, serta melibatkan keluarga dalam proses edukasi untuk mempermudah pengelolaan diabetes supaya berjalan dengan lancar. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, nama saya Perawat Revi. Saya dari Puskesmas Bamada Selawi. Suara saya segini terdengar, Bu? Kurang terdengar, Mbak. Bisa diulang? Perkenalkan, nama saya Perawat Revi dari Puskesmas Bamada Selawi ya, Bu. Gimana, sudah terdengar? Iya, terdengar. Boleh diperkenalkan, Ibu namanya siapa? Bagaimana, Mbak? Nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Ningsih. Oh, baik, Ibu Ningsih. Baik, Ibu, saya izin bertanya dulu ya. Menurut Ibu, diabetes mellitus itu apa, Bu? Itu gula darah ya, Mbak? Iya, betul, Ibu. Tapi saya tidak terlalu paham. Oh iya, jadi diabetes mellitus itu gula darah yang tinggi ya, Bu. Tapi karena gula darahnya tinggi sehingga kadar insulin di dalam tubuh Ibu tidak bekerja dengan baik. Ya. Baik, Ibu. Tadi hasil pemeriksaan gula darah Ibu berada di angka 280 ya, Bu. Bagaimana, Mbak? Hasil apa? Hasil cek gula darah Ibu. Gula darah yang tadi diperiksa itu hasilnya 280. Itu termasuknya tinggi ya, Bu? Oh, segitu tinggi ya, Mbak? Iya, betul, Ibu. Saya minum obat kalau merasa pusing saja, Mbak, dan kakinya kesemutan. Oh, begitu ya, Bu. Justru obat diabetes itu harus diminum walaupun Ibu nggak ngerasa pusing ya, Bu. Karena gunanya obat diabetes itu untuk menjaga supaya ginjal Ibu tidak rusak karena kadar gula darah Ibu yang tinggi. Tapi saya tidak suka ketergantungan sama obat, Mbak. Bu, saya sudah jelasin, tapi ibu saya selalu minum pas nggak enak badan aja. Oh, begitu. Nanti saya akan memberikan pengetahuan atau edukasi kepada Ibu ya, Bu, supaya Ibu lebih paham bagaimana cara meminum obat dan apa saja makanan yang harus dikonsumsi penderita diabetes. Ibu, mohon maaf, saya dengar Ibu suka makan buah-buahan ya? Bagaimana, Mbak? Buah-buahan gimana? Ya, Ibu suka makan buah-buahan? Oh iya, saya suka makan buah pisang sama semangka setiap hari. Karena itu kan bagus ya, Mbak, untuk kesehatan tubuh. Oh iya, baik. Jadi begini ya, Bu. Buah-buahan yang mengandung gula tinggi seperti yang Ibu tadi bilang, semangka dan juga pisang itu sementara nggak boleh dikonsumsi oleh penderita diabetes ya, Bu. Jadi Ibu harus mengkonsumsi buah-buahan yang bagus seperti apel dan juga buah-buahan yang gulanya rendah, dan juga Ibu harus menghindari gorengan ya, dan juga makanan yang manis-manis seperti kue dan juga pisang goreng itu juga nggak boleh ya, Bu.
Loh, tapi kan buah-buahan alami, kenapa nggak boleh? Iya, buah-buahan itu ada yang sebagian mengandung gula tinggi. Jadi sementara ibunya tidak boleh mengkonsumsi yang gulanya tinggi dulu ya Mbak. Oh, begitu ya Mbak. Tapi saya sekarang sedang menjalankan program diet. Takutnya gula darah saya naik lagi. Oh, begitu ya Bu. Kalau sekarang Ibu harus mengkonsumsi makanan yang sesuai ya Bu. Untuk sekarang boleh diet, tapi dietnya itu harus yang sesuai. Ibu jangan sampai 1 hari nggak makan apapun, karena itu juga bisa menurunkan gula darah Ibu dengan sangat drastis. Itu bisa mempengaruhi kesehatan Ibu ya Bu. Jadi Ibu kalau makan pagi boleh makan nasi ya, tapi nasinya nggak boleh panas, harus sudah dingin, karena nasi panas itu gulanya lumayan tinggi ya Bu. Nah selanjutnya lauk pauknya juga harus mengkonsumsi sayuran hijau seperti bayam, ini boleh, bagus ya. Dan juga makanan yang lainnya seperti susu juga boleh, tapi yang harus gulanya itu rendah ya Bu. Mohon maaf Ibu, ini Ibu yang minum. Iya Mbak, saya minum, soalnya enak manis. Iya Bu, ibu saya suka banget itu, hampir minum setiap hari. Oh, jadi begini ya Bu, Mbak. Untuk sementara ibunya nggak boleh minum manis dulu ya, karena ini kan kandungan soda dan juga gulanya itu tinggi. Jadi nggak bagus untuk ibunya ya Mbak. Nanti kalau di rumah Mbaknya bisa mengingatkan ibunya supaya nggak minum ini dulu ya, karena ini kandungan gulanya tinggi. Begitu ya Bu? Iya. Baik Ibu, sekarang saya izin memastikan apakah ibunya paham atau tidak ya. Tadi yang saya jelaskan, diabetes mellitus itu apa ya Bu? Diabetes mellitus itu gula darahnya tinggi ya Mbak? Iya, betul Ibu, benar sekali. Nah, kalau makanan yang nggak boleh dikonsumsi apa saja Bu? Makanan yang nggak boleh dikonsumsi Iya, betul. ada nasi panas, Iya, gorengan, iya. buah-buahan yang manis. Iya, betul. Berarti sekarang ibunya sudah paham ya Bu. Nah, untuk obat-obatan itu juga harus dikonsumsi ya Bu. Jangan dilewatkan supaya ibunya cepat sembuh ya. Ini ada brosur untuk bisa dipajang di rumah ya Mbak. Dipajang di dapur atau di mana, supaya ibunya ini bisa ingat dan juga Mbaknya juga bisa memastikan kesehatan ibunya. Begitu. Baik. Paham? Baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu, Mbak? Nggak ada Mbak. Sudah cukup ya? Iya. Baik. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu, Mbak. Ya, makasih. Terima kasih ya Mbak. Selamat pagi. Pagi. Nah, setelah menyaksikan video roleplay tersebut, sebagai perawat, kita memiliki hambatan ketika melakukan komunikasi dengan pasien yang memiliki gangguan pendengaran. Yang pertama, yaitu gangguan yang diderita pasien atau gangguan pendengaran tersebut. Ketika perawat menyampaikan edukasi, pasien tidak bisa mendengar dengan baik, sehingga apa yang disampaikan tidak akan masuk kepada pasien. Cara yang dapat kita lakukan, yang pertama mengecek suaranya apakah suara perawat terdengar atau tidak. Misalnya seperti ini, kita bisa bertanya, "Mohon maaf Ibu, apakah suara saya sudah terdengar?" Ketika pasien terlihat kebingungan, bahkan tidak menjawab, itu artinya suara kita tidak terdengar oleh pasien. Namun, ketika pasien sudah merespon, artinya pasien sudah mendengar arahan dari perawat dan kita bisa melanjutkan edukasinya. Karena pasien memiliki gangguan pendengaran, maka perawat bisa memilih alternatif media, yaitu dengan media tertulis seperti brosur atau lembar paling. Hambatan selanjutnya yaitu faktor usia. Walaupun Ibu Ningsih menginjak usia 54 tahun dan belum
tergolong lansia, tetapi ia sudah mengalami penurunan fungsi kognitif dan juga sensori. Hambatan selanjutnya yaitu kebiasaan buruk pasien yang sudah mengakar. Seperti pada kasus, pasien memiliki kebiasaan meminum minuman manis yang bersoda. Hal ini sering ia lakukan sedari muda. Ketika perawat melakukan edukasi, pasien kesulitan untuk menerima arahan yang diberikan perawat yang menjelaskan bahwa minuman manis itu tidak disarankan untuk penderita diabetes mellitus tipe 2. Tapi, karena pasien memiliki kebiasaan itu sudah dari lama, maka perlu kesadaran dari dalam diri sendiri supaya bisa melakukan perubahan. Sebagai perawat, kita bisa menganjurkan minuman-minuman yang baik dikonsumsi bagi penderita diabetes mellitus sebagai pengganti minuman manis bersoda. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika perawat melakukan komunikasi dengan pasien yang memiliki gangguan pendengaran. Yang pertama, menggunakan media komunikasi yang sesuai, seperti menggunakan media tertulis ketika pasien memiliki gangguan pendengaran, sehingga mempermudah perawat untuk menjelaskan dan pasien juga akan mudah memahami. Yang kedua, perawat menggunakan teknik komunikasi terapeutik, yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan juga menggunakan bahasa tubuh yang bisa mempermudah edukasi, seperti menggunakan kontak mata supaya pasien nyaman dengan keberadaan perawat. Yang ketiga, yaitu libatkan keluarga. Keluarga bisa menjadi perantara penting dalam mengingatkan jadwal obat, mengatur pola makan, dan memantau kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan oleh pasien. Apa sih hubungan diabetes mellitus dengan gangguan pendengaran? Kadar gula darah yang tinggi dan tidak terkontrol dalam jangka panjang bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah kecil dan juga saraf di telinga bagian dalam. Proses ini disebut neuropati diabetik, yang tidak hanya menyerang pada saraf kaki dan juga tangan, tetapi saraf yang ada pada sistem pendengaran.